Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Juanda dengan nomor induk mahasiswa 8598726998 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hoiria dengan nomor induk mahasiswa 8598585798. Saya Safira dengan nomor induk mahasiswa 859891247. Saya Noni Arini dengan nomor induk mahasiswa 859906089. Perkenalkan, nama saya Asyai Daliwazila. Saya dari UPBJJ Medan dengan NIM 859989368. Saya Dini Aldila Stumeng dengan NIM 8602587669. Pada hari ini, Selasa 21 Oktober 2025, kami akan melakukan praktikum IPA, yaitu simbiosis. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah alat tulis, LKP, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah bentuk interaksi antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lainnya dirugikan. Organisme yang mendapatkan keuntungan disebut parasit, sedangkan yang dirugikan disebut inang. Dalam hal ini, contoh yang akan kami kemukakan yaitu tanaman pisang dengan ulat pohon alpukat, dengan ulat kutu, dengan kucing, serta nyamuk dengan manusia. Nah, keuntungannya sendiri itu untuk si kepompong, dia menjadi punya tempat hidup yang aman. Namun kerugiannya untuk pohon pisangnya menjadi rusak dan tidak bisa digunakan. Nah, contoh kedua itu ada pada kucing. Nah, di sini kucingnya itu kebetulan alhamdulillah agak sedikit sehat. Nah, tapi ya seperti ini. Nah, ini ya, ini teman-teman. Itu keuntungannya, kucing merasa gatal pada tubuh dan kulitnya akan iritasi. Sementara kutu, dia diuntungkan karena mengambil darah dari si kucing. Selanjutnya ulat pada daun. Ya, ulat pada daun itu kan ulatnya itu akan memakan daunnya sehingga daunnya menjadi rusak dan tidak bernutrisi. Jadi daunnya itu rusak. Selanjutnya, pada simbiosis parasitisme ada nyamuk dan manusia. Hal ini terjadi ketika nyamuk mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah manusia, sementara manusia dirugikan karena kehilangan darah dan berisiko terkena penyakit. Yang kedua, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme berbeda spesies yang keduanya saling menguntungkan. Contohnya adalah kupu-kupu dan bunga, lumut kerak dan pohon, buah pace dan semut. Simbiosis mutualisme antara kupu-kupu dan bunga adalah contoh hubungan saling menguntungkan antara dua makhluk hidup dalam ekosistem. Kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan bantuan penyerbukan dari kupu-kupu. Semut dan buah pace atau mengkudu. Bagi semut, semut mendapatkan makanan dari buah mengkudu seperti nektar atau bagian buah yang manis. Buah mengkudu yang ada di video tampak masih dalam perkembangan, dan semut seringkali tertarik pada nektar atau getah manis yang dihasilkan tumbuhan. Bagi buah pace atau mengkudu, kehadiran semut dapat membantu melindungi buah dari hama atau serangga lain yang mungkin merusak buah atau tanaman. Simbiosis mutualisme pada lumut kerak terjadi antara dua organisme berbeda yang hidup bersama sebagai satu kesatuan, yaitu jamur dan alga hijau atau cyanobacteria. Jamur menyediakan tempat tinggal yang lembab dan melindungi alga dari kekeringan serta sinar matahari berlebih. Sedangkan alga atau cyanobacteria melakukan fotosintesis dan menghasilkan makanan atau glukosa yang dibutuhkan oleh jamur. Lumut kerak sendiri sering tumbuh di permukaan batang atau cabang pohon.
Yang ketiga, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah jenis hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak mendapatkan keuntungan, sementara pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Pada kali ini, simbiosis komensalisme dengan tumbuhan, pohon coklat, dan pohon markisa. Di sini bisa kita lihat ada pohon coklat dan ada juga pohon markisa. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yaitu yang kita lihat pohon coklat dan pohon markisa. Terjadi ketika pohon markisa memanfaatkan inangnya, yaitu pohon coklat, sebagai tempat merambat dan tumbuh tanpa merugikan pohon coklat. Pohon markisa diuntungkan dengan mendapatkan struktur untuk merambat dan akses cahaya matahari yang lebih baik untuk fotosintesis. Dan pohon coklat tidak dirugikan karena tidak kehilangan nutrisi atau terganggu secara signifikan oleh keberadaan tumbuhan markisa. Berikutnya ada tanaman epifit dan pohon mangga. Tumbuhan yang menempel di pohon seperti tumbuhan paku dikenal sebagai tumbuhan epifit. Tumbuhan ini memanfaatkan pohon sebagai tempat hidup untuk mendapatkan akses ke sinar matahari, tetapi mereka tidak mengambil nutrisi dari pohon inangnya. Dengan demikian, tumbuhan epifit diuntungkan sedangkan pohon yang ditumpangi tidak merasa terganggu. Demikianlah video praktikum IPA di SD dengan judul Simbiosis. Sampai jumpa di video praktek berikutnya.